Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp, dan kali ini kita lagi jalan-jalan ke salah satu proyek dari yang dikerjakan oleh Bintoro, yaitu di daerah Ciracas ya teman-teman ya. Nah ini proyeknya ini rumah tinggal. Jadi ini bangun ya teman-teman ya, rumah tinggal minimalis saja, cuma satu lantai. Dan ini kayaknya udah hampir 80% gitu nih teman-teman. Dan sekarang ini lagi banyak pekerjaan tampak nih eksterior nih, mulai dari ini ada yang lagi mengerjakan batu alamnya nih. Jadi tampak eksteriornya ini ada yang pakai batu alam. Ini gabungan antara batu alam sama plester biasa ya, terus dicat finishing cat ya batu alam. Ini mantap sekali sih. Nah ini di belakang nih lagi ada pengawas juga yang lagi ngawasin proyekannya, lagi ngawasin pekerjaannya dari Bintoro. Nah ini dia tuh. Nah itu dia tuh. Nah jadi tuh ada pekerjaan yang memang dia belum rapi, belum rata, itu memang harus diawasi supaya hasilnya itu maksimal ya teman-teman ya. Nah ini contohnya. Jadi ceritanya ini saya ceritain ya teman-teman ya. Ini ada batu alam dia yang tidak rapi nih, tidak rata nih. Nah itu. Nah ini sama seperti di belakang juga nih tuh. Di belakang juga ada beberapa bagian dari tile batu alamnya itu yang dia nggak rapi masangnya. Mungkin kurang kurang semennya mungkin di belakangnya. Jadi dia tuh agak nggak rapi lah gitu, miring-miring gitu. Nah itu perlu di-mention, dan terus nantinya bakal ada perbaikan nih teman-teman supaya hasilnya nanti rapi sesuai dengan rencananya. Nah oke, yuk kita langsung masuk aja nih teman-teman nih. Ini bagian dalamnya. Sebenarnya ini bukan pintu masuknya ya, karena ini bakal jadi jendela teman-teman. Nah ini kamar sebenarnya. Warnanya ini finishingnya juga udah dicat warnanya pink nih, cerah nih. Itu udah ada bagian-bagian untuk AC, mungkin itu air conditionernya udah disiapin juga. Kita lihat ya. Nah ini bagian tengahnya nih teman-teman. Karena itu di bagian depannya, ini bagian tengahnya dan bagian dapur nih teman-teman. Sini ada kamar mandi. Nah ini nih, mumpung ada Bang, lagi sibuk lah Bang. Ya kebetulan lagi ngecek sih. Oke. Sebelumnya assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu Ya? dulu, Oh iya. Padahal kemarin udah ada ya. Kenalkan, nama saya Lutfi, pengawas proyek kebetulan ini proyek di Ciracas, proyek kapal didik namanya. Oke. Kemarin udah ada nih kontennya Bang Ya. Lutfi juga. Kemarin sama Bang Lutfi ini ketemu lagi nih teman-teman. Kebetulan banget nih lagi ngawas juga ya Bang ya. Ini Ya. kira-kira udah 80%-an ya. 80%. Terus nah ini sebagai pengawas nih Bang nih. Ini lagi pekerjaan apa nih? Kayaknya tadi banyak yang nampak ya Bang di depan juga ya. Betul. Nah itu ada kendala-kendala nggak tuh Bang di depan? Pasti ada yang Pasti namanya pekerjaan. Apalagi kita sudah masuk ke project finishing. Ini kan udah masuk finishing, cat, keramik, terus tampaknya ada batu alam, ada cat. Itu yang paling penting sih. Terutama tampak itu karena kan orang lihat Bintoro itu dari luar kan. Luar ya, eksteriornya ya. Iya betul. Jadi harus cantik gitu ya Bang ya. Biar lebih cantik. Ini sih tadi beberapa ada yang saya komen juga ke pihak ya mandor, biar supaya mereka itu juga paham kemauan kita itu seperti apa. Itu sih. Siap. Biar amanah juga ya Bang. Iya betul. Jadi dari klien ke perencana, Iya, terus perencana ke pelaksana. Nah itu harus amanah tuh semua. Jadi hasilnya juga sesuai apa yang direncanakan, apa yang sesuai dengan keinginan klien gitu. Betul. Ya supaya nantinya juga sebelum klien plan ya kita harus sudah action duluan. Jadi yang kurang-kurang enak di mata kita harus sudah action. Itu aja sih. Nah ini Bang, kalau misalnya ini kan lagi banyak pekerjaan tampak nih, yang biasanya nih yang harus diperhatikan dari pekerjaan tampak itu apa aja nih Bang? Ya, bisa Oke, kita kesana ya, berarti bisa ya. Oke Bang, nah ini contohnya nih gimana nih untuk pekerjaan tampak nih, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Ya, paling penting itu tampak itu detail. Kayak arsitektural berarti ya? Betul. Sekarang kan kita kan di sini kan ada batu alam. Yang paling penting ya mungkin dari kerataannya. Pertama kita cek itu di kerataannya.
Terus nat-natnya Nat-natnya. itu cakep, harus cakep. Nah terus ini nih yang paling penting sih kalau kita sih ngelihat dari pinggirannya ini harus lurus. Jadi kan beberapa orang mungkin ngelihat dari sisi yang lain, oh lurus cakep. Nah Oh, itu sih. jadi lurus ya bang. Iya itu sih kelurusan, terus kerataan pemasangan, Rapi ya. terus yang ketiga itu natnya harus sama seragam. Itu aja sih. Itu untuk batu alam dia yang tile ya, karena dia kan tile jadi pasti Betul. ada natnya ya Pasti bang. ada natnya. Terus juga jangan sampai ada material-material yang kira-kira gumpal yang gitu dipasang. Itu sih yang kalau material mungkin yang namanya batu alam ada yang beberapa yang gumpal. Cuman kan kita masih bisa pakai di area-area yang ada pemotongan, ada Pemotongan. las-lasan istilahnya gitu ya. Iya, kita nggak pakai yang bagian gumpal Iya, gitu, yang bagian gumpal. rusaknya itu Iya, kita nggak betul. pakai. Tapi masih bisa terpakai gitu loh Iya, maksudnya. betul, Jadi nggak ada betul, waste yang terlalu banyak. Gitu aja sih. Ah, waste materialnya nggak banyak ya, berarti itu juga apa namanya pemilihan material juga penting ya bang. Penting ya. Coba contohnya ini ya, bisa kita lihat. Dari tukangnya sendiri sudah memilih-milih ini ukurannya yang kira-kira sama, ini sama. Gitu. Oh iya, Bisa-bisa. jadi udah dipisah-pisah ya Bisa-pisah, ukurannya gitu. ya. Nah, Karena kan pasti kayak batu alam ada selisih ukuran. Nah, itu. selisih ukuran. Mereka memang agak lama sih prosesnya, cuman untuk hasil sekali kerja itu penting. Oke, hasil sekali kerja itu Sekali penting. kerja itu penting. Efektif ya. Efektif Kerja jadinya. efektif. Memang agak lama untuk memilih-milihnya, diukur dulu satu-satu ya, cuman efektif jadinya. Ini juga di sebelah sana ada bagian yang Iya, kayak roster ya, bagian roster. bagian roster ya bang. Nah, ini lagi nyobain roster juga. Roster terapata. Bagian terakota ya. Rapi ya bang ya. Tapi Enak ya kalau rapi. pinggir-pinggirannya tepi-tepiannya lagi proses perapihan gitu. Proses perapihan. Supaya lebih ini sih lebih rata, lebih kelihatan lurus dari saya bilang. Kalau untuk finishingnya dia yang cat nih bang. Iya. Nah, apa yang harus diperhatikan? Kalau misal finishingnya dia cat tembok gitu Oh ya. iya, cat tembok. Yang pertama plaster kita terus jangan dicat. sampai ada retak-retak. Rambut. Nah, ini mungkin beberapa yang agak retak nih. Makanya diplamir lagi, diulang lagi, diperbaiki, baru nanti mulai pengecatan itu aja sih yang paling penting. Yang penting dia nggak ada retak rambut. Betul. Kalau misalnya ada berarti dipelamir lagi. Iya, diulang lagi. Dicat lagi. Lalu dicat lagi. Nah, itu yang paling penting kalau menurut saya. Tapi untuk area eksterior, yang paling penting juga kalau sebelum pengecatan kita pastikan juga ini nggak lembab dulu. Itu sih. Oke. Nggak lembab. Karena kalau dia posisinya lembab dicat, nanti kan akan peel off. Jadi Iya, keluar-keluar iya. gitu. Iya, Kurang jadi bagus. jadi catnya itu gampang lupas. Iya, ya. lepas sendiri gitu Iya. istilahnya. Nah, itu yang penting. Terus sih. Jadi kalau misalnya lagi ada pekerjaan cat untuk eksterior, itu, pastikan bahwa nggak lembab temboknya dulu. itu dia tidak lembab. Iya, itu paling penting. Gitu, supaya catnya ini nggak cepet lupas gitu. Tetap lupas. Gitu. Oke bang. Kalau untuk ya mungkin ini kan masih minus, masih belum finish ini. Nah, Belum finish jadi mungkin masih agak belang. Oh, Nah, kita harus memperhatikan juga posisi-posisi mana yang belang, yang ini. Biasanya kita mengeceknya pakai center. Oh, iya. Kita cek. Cuman kan ini kan masih minus, masih belum kita cek. Iya pakai betul center. betul. Nanti kalau udah dibilang finish, kita cek lagi pakai center. Ntar ada yang nggak rata kan ya. Ini berarti nanti batu alam. Batu ya, alam Bang? lagi. Batu alam juga ya, ini udah disiapin areanya, bagiannya, terus tadi juga batu alamnya juga udah disortir juga, sortir mana yang bagus, mana yang bisa dipakai, karena materialnya selalu kita pakai yang bagus gitu ya, Bang. Supaya hasilnya juga maksimal nanti hasil rumahnya. Nah itu teman-teman kalau misalnya ingin bangun rumah atau sedang bangun rumah atau renovasi rumah, itu benar-benar kita harus mengawasi ya pekerjaan rumahnya supaya nanti jadinya rapih dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman bangun rumah atau renovasi rumah bersama Bintoro. Nah nih udah ada pengawasnya nih yang selalu ngawasin nih proyeknya nih. Jadi pasti kita sangat amanah gitu ya, apa yang direncanakan kita sampaikan ke pelaksana dan pelaksana nanti sampaikan ke yang bekerja ya, tenaga kerja ya yang bekerja di lapangan gitu. Oke, mungkin Bang Lutfi terima kasih waktunya, mungkin bisa dilanjut kerjaannya teman-teman. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman, mungkin seperti daily vlog jadinya ya kita ya hari ini ya di proyek yang dikerjakan oleh Bintoro di Ciracas. Mungkin cukup sekian juga ya teman-teman, kita harus melanjutkan pengawasan. Tadi Bang Lutfi melanjutkan pengawasan pekerjaan. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe,
kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan video-video kita selanjutnya, dan di like, comment, and share juga, pokoknya klik like button banyak-banyak gitu ya teman-temannya kalau misalnya teman-teman suka daily vlog kita nih kali ini. Mungkin cukup sekian. Kalau misalnya teman-teman itu tadi, kalau misalnya teman-teman ingin bangun rumah atau merenovasi rumah, ya sebenarnya nggak mesti di Bintoro sih, tapi kalau misalnya teman-teman mau cari yang amanah, teman-teman tahu harus kemana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.